Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nur Jihadillah, Miftahul Jannah, dan Rita Sarli. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang language and disorder. Yang pertama adalah hakikat bahasa. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia yang berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Bahasa dianggap sebagai alat yang paling sempurna dan mampu membawakan pikiran dan perasaan, baik mengenai hal-hal yang bersifat konkret maupun abstrak. Perkembangan berbicara pada awal anak yaitu menggumam. Seorang bayi dari hari ke hari akan mengalami perkembangan bahasa dan kemampuan berbicara. Namun tentunya tiap anak tidak sama persis pencapaiannya. Ada yang cepat berbicara, ada pula yang membutuhkan waktu agak lama. Untuk membantu perkembangannya, ibu dapat memberikan stimulasi yang disesuaikan dengan keunikan masing-masing anak. Gangguan bahasa. Gangguan berbicara terdiri dari masalah artikulasi, suara, kelancaran berbicara, afasia, serta keterlambatan dalam bicara. Keterlambatan bicara dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk faktor lingkungan atau hilangnya pendengaran. Gangguan bicara juga berhubungan erat dengan area lain yang mendukung proses tersebut, seperti fungsi otot mulut dan fungsi pendengaran. Keterlambatan dan gangguan bisa mulai dari bentuk yang sederhana seperti bunyi suara yang tidak normal, sampai dengan ketidakmampuan untuk mengerti atau menggunakan bahasa, atau ketidakmampuan mekanisme motorik oral dalam fungsinya untuk bicara. Seperti yang telah kita ketahui, proses berbahasa dimulai dengan enkode semantik, enkode gramatikal, dan enkode fonologi. Enkode semantik dan enkode gramatikal berlangsung di dalam otak, sedangkan enkode fonologi dimulai dari otak, lalu dilanjutkan pelaksanaannya oleh alat-alat bicara yang melibatkan sistem saraf otak atau neuromuskular. Dan terakhir, faktor perkembangan bahasa. Ada 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Faktor pertama yaitu kognisi atau proses pemerolehan pengetahuan, di mana tinggi rendahnya kemampuan kognisi seorang individu akan mempengaruhi cepat lambatnya perkembangan bahasa individu itu sendiri. Faktor kedua, pola komunikasi dalam keluarga. Dalam hal ini, suatu keluarga yang pola komunikasinya yang banyak arah akan mempercepat perkembangan bahasa keluarganya. Faktor ketiga, jumlah anak atau jumlah keluarga. Suatu keluarga yang memiliki banyak anggota akan memiliki perkembangan bahasa anak lebih cepat karena terjadi komunikasi yang bervariasi dibanding dengan keluarga yang hanya memiliki beberapa anggota saja. Faktor keempat, posisi urutan kelahiran, yakni perkembangan bahasa anak pada posisi kelahiran tengah akan lebih cepat dibanding ketimbang anak sulung ataupun anak bungsu. Dan faktor terakhir, faktor kedwibahasaan atau pemakaian dua bahasa, di mana anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan bahasa lebih dari satu akan lebih bagus dan lebih cepat perkembangan bahasanya ketimbang anak yang menggunakan satu bahasa saja, karena anak itu sudah terbiasa menggunakan bahasa secara bervariasi dan berbeda arah. Itulah saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.